Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindria Kamaramadanti dari jurusan Tadris Matematika kelas 1E Universitas Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah teori himpunan, yaitu materi dualitas himpunan dan prinsip inklusif eksklusif pada himpunan. Materi yang pertama yaitu dualitas himpunan. Definisi prinsip dualitas yaitu dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Prinsip dualitas ini banyak ditemukan dalam beberapa kegiatan di kehidupan sehari-hari. Misalkan, di Amerika kemudi mobil terletak di kiri depan, di Inggris kemudi mobil terletak di kanan depan. Peraturan di Amerika, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada jalan yang berlajur banyak, lajur kiri untuk mendahului. Dan bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Sedangkan peraturan di Inggris, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalan yang berlajur banyak, lajur kanan untuk mendahului. Dan bila lampu merah nyala, mobil belok kiri boleh langsung. Konsep kiri dan kanan ini dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Prinsip dualitas himpunan. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi gabungan, dan gabungan menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Apabila A gabungan dengan himpunan kosong, akan sama dengan A. Dualnya, apabila A irisan dengan himpunan semesta, akan sama dengan A. Yang kedua hukum nul atau dominasi. Apabila A irisan dengan himpunan kosong, akan sama dengan himpunan kosong. Dualnya, apabila A gabungan dengan himpunan semesta, akan sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga, hukum komplement. Apabila A gabungan dengan A komplement, akan menghasilkan himpunan semesta. Dualnya, apabila A irisan dengan A komplement, akan sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. Apabila A gabungan dengan A, akan sama dengan A. Dualnya, apabila A irisan dengan A, akan sama dengan A. Yang kelima, hukum penyerapan. Apabila A gabungan dalam kurung A irisan B, akan sama dengan A. Dualnya, apabila A irisan dalam kurung A gabungan B, akan sama dengan A. Yang keenam, hukum komutatif. Apabila A gabungan dengan B, akan sama dengan B gabungan A. Dualnya, apabila A irisan B, akan sama dengan B irisan A. Yang ketujuh, hukum asosiatif. Apabila A gabungan dalam kurung B gabungan C, akan sama dengan dalam kurung A gabungan B gabungan C. Dualnya, apabila A irisan dalam kurung B irisan C, akan sama dengan dalam kurung A irisan B irisan C. Yang kedelapan, hukum distributif. Apabila A gabungan dalam kurung B irisan C, akan sama dengan dalam kurung A gabungan B irisan dalam kurung A gabungan C. Dualnya, apabila A irisan dalam kurung B gabungan C, akan sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C. Yang kesembilan, hukum De Morgan. Apabila A gabungan dengan
B komplement akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Dualnya, apabila A irisan dengan B komplement akan sama dengan A komplement gabungan B komplement. Yang ke-10 hukum 0/1. Apabila himpunan kosong komplement akan sama dengan himpunan semesta. Dualnya, apabila himpunan semesta komplement akan sama dengan himpunan kosong. Contoh, dual dari dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan B komplement sama dengan A adalah dalam kurung A gabungan B irisan dalam kurung A gabungan B komplement sama dengan A. Konsep dualitas. Dalam membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau mempresentasikan suatu pernyataan dengan menggunakan bantuan himpunan, ada beberapa cara. Antara lain, 1. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Kedua, pembuktian dengan tabel kebenaran. Ketiga, pembuktian dengan aljabar himpunan. Contoh soal untuk dualitas himpunan. Contoh soal yang pertama, misalkan A dan B adalah himpunan, tunjukkan bahwa A gabungan dalam kurung B min A sama dengan A gabungan B. Penyelesaiannya, A gabungan dalam kurung B min A sama dengan A gabungan dalam kurung B irisan A komplement. Definisi tersebut merupakan definisi operasi selisih. Langkah selanjutnya, dalam kurung A gabungan B irisan dalam kurung A gabungan A komplement sama dengan dalam kurung A gabungan B irisan himpunan semesta sama dengan A gabungan B. Contoh yang kedua, tunjukkan bahwa untuk sembarang himpunan A dan B berlaku A irisan dalam kurung A gabungan B sama dengan A irisan B. Penyelesaiannya, A irisan dalam kurung A komplement gabungan B sama dengan dalam kurung A irisan A komplement gabungan dalam kurung A irisan B sama dengan himpunan kosong gabungan dalam kurung A irisan B sama dengan A irisan B. Materi yang selanjutnya, prinsip inklusif eksklusif pada himpunan. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Dengan demikian, jika A dan B adalah himpunan berhingga, maka anggota himpunan A gabungan B berhingga dan anggota himpunan A gabungan B sama dengan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurangi anggota himpunan A irisan B. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menghitung jumlah anggota dari dua himpunan yang beroperasi beda setangkup. Anggota himpunan A or B sama dengan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurangi 2 dikali anggota himpunan A irisan B. Prinsip inklusif eksklusif dapat juga digunakan pada operasi lebih dari 2 himpunan. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C, berlaku teorema sebagai berikut. Jika A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka anggota himpunan A gabungan B gabungan C berhingga dan anggota himpunan A gabungan B gabungan C sama dengan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B ditambah anggota himpunan C dikurangi anggota himpunan A irisan B dikurangi anggota himpunan A irisan C dikurangi anggota himpunan B irisan C ditambah anggota himpunan A irisan B irisan C. Dan untuk R buah himpunan, dengan semua himpunan tersebut berhingga, maka berlaku teorema seperti yang tertera dalam video presentasi saya. Contoh penerapan prinsip inklusif eksklusif.
Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 50 yang habis dibagi 4 atau 5? Penyelesaiannya, dimisalkan A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4. B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Dan A irisan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4 dan 5. Atau dengan kata lain, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK dari 4 dan 5. Yaitu 20. Yang ditanyakan adalah anggota himpunan A gabungan B, sehingga anggota himpunan A sama dengan 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Anggota himpunan B sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10. Anggota himpunan A irisan B sama dengan 50 dibagi 20 sama dengan 2,5. Maka anggota himpunan A gabungan B sama dengan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurangi anggota himpunan A irisan B sama dengan 12,5 ditambah 10 ditambah 2,5 sama dengan anggota himpunan A gabungan B adalah 20. Maka ada 20 buah bilangan bulat 1 sampai 50 yang habis dibagi 4 atau 5. Contoh soal prinsip inklusif eksklusif pada himpunan. Di sebuah sekolah menengah pertama, terdapat 135 siswa kelas 9. Dari sekian banyak siswa tersebut, 87 diantaranya suka pelajaran matematika, 73 suka pelajaran biologi, dan 29 suka pelajaran matematika dan biologi. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika dan biologi? Penyelesaiannya, dimisalkan A adalah banyaknya siswa yang suka pelajaran matematika. B adalah banyaknya siswa yang suka pelajaran biologi. Dan A irisan B adalah banyaknya siswa yang suka pelajaran matematika dan biologi. Maka kita cari terlebih dahulu banyaknya anggota himpunan yang menyukai pelajaran tersebut, baik yang suka matematika, biologi, ataupun keduanya. Anggota himpunan A gabungan B sama dengan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurangi anggota himpunan A irisan B. Sama dengan 87 ditambah 73 dikurangi 29. Jadi sama dengan anggota himpunan A gabungan B adalah 131. Sehingga banyaknya siswa kelas 9 yang tidak menyukai pelajaran matematika dan biologi adalah dalam kurung A irisan B sama dengan 134 dikurangi 131 sama dengan 3 orang. Sekian video presentasi materi dualitas himpunan dan prinsip inklusif eksklusif pada himpunan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.